Cecilia Siska Wulandari. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai bab 6, yaitu persepsi konsumen dan informasi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, persepsi konsumen adalah suatu proses di mana konsumen memilih, mengorganisasikan, serta menginterpretasikan stimulus-stimulus yang diterima, sehingga pada nantinya akan membentuk sebuah gambaran utuh. Kemudian, penilaian konsumen terhadap kualitas produk didasarkan atas persepsi, bukan atas dasar kriteria objektif yang menakdirkan seperti apa dan seharusnya produk ini diberikan. Kemudian kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Kita masuk ke dalam faktor yang pertama, yaitu ada faktor internal. Faktor internal di sini berhubungan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat panca indera, saraf atau penyusunan saraf kepribadian, dan pengalaman serta keadaan diri individu pada waktu tertentu. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor eksternal, di mana di sini didasarkan atas objek yang dipersepsikan oleh orang dan keadaan, intensitas rangsangan serta lingkungan, dan kekuatan rangsangan ini akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam 3 tahap proses persepsi konsumen. Kita masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu tahap exposure, di mana dalam tahap ini merupakan proses penyerapan informasi melalui alat panca indera konsumen, misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, serta peraba. Kita berikan satu contoh. Misalnya ketika kita melihat iklan di televisi mengenai handphone keluaran terbaru. Kemudian kita melihat informasi mengenai spesifikasi produk, fitur-fitur produk yang terdapat di dalam handphone tersebut. Kemudian kita mengetahui bahwa kita menggunakan alat indera penglihatan dan pendengaran di dalam melihat atau mendengar informasi mengenai handphone tersebut. Kemudian di tahap yang kedua yaitu attention, di mana di sini merupakan tahap konsumen mengelola informasi yang sudah ia dapatkan, kemudian ia membandingkan dengan informasi atau pengetahuan yang ia miliki. Misalnya sebelumnya ia sudah mengetahui mengenai produk atau fitur-fitur produk di dalam handphone tersebut yang ia dapatkan misalnya melalui media sosial atau misalnya ia membaca di dalam koran seperti itu. Kemudian yang pada tahap ketiga yaitu interpretation, di mana dalam proses ini konsumen mengambil citra atau pemberian makna terhadap suatu produk yang dimana berhubungan dengan pemahaman atas informasi yang masuk berdasarkan karakteristik stimulus yang bersifat individual dan situasional, di mana di sini stimulusnya bisa berbentuk produk, kemasan produk, merek, atau yang berhubungan dengan atribut-atribut produk. Kemudian kita masuk ke dalam beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan di dalam menginterpretasikan pesan di dalam proses persepsi. Kita masuk ke dalam faktor yang pertama, yaitu penampilan fisik. Ternyata penampilan fisik dari suatu produk atau jasa sering membuat konsumen keliru di dalam menginterpretasikan objek tersebut di dalam proses pemasaran. Kemudian faktor yang kedua yaitu stereotip. Stereotip mengacu pada kecenderungan konsumen di dalam menilai suatu produk atau suatu jasa hanya ke dalam satu kategori saja atau hanya ke dalam satu kelas saja. Kemudian faktor yang ketiga yaitu tanda-tanda atau isyarat yang tidak relevan. Di sini konsumen cenderung menggunakan isyarat yang tidak relevan di dalam memberikan makna suatu stimulus. Kemudian faktor yang keempat yaitu kesan pertama. Pada saat bertemu pertama kali atau mendapatkan sapaan serta layanan yang baik dari suatu perusahaan jasa, konsumen akan menilai bahwa perusahaan jasa tersebut pasti berkualitas, meskipun sebenarnya belum tentu demikian. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian citra. Pengertian citra ini adalah total persepsi terhadap suatu objek
Dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan serta produk dan merek dari perusahaan tersebut. Kemudian yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Citra terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, citra merek atau yang biasa kita sebut brand image. Brand image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek tersebut. Kemudian, citra toko, di mana citra toko ini merupakan faktor fungsional dan faktor psikologis yang dirasakan oleh konsumen ketika konsumen melakukan pembelian di dalam toko tersebut, atau yang bisa kita artikan citra toko ini sebagai apa yang dipikirkan konsumen tentang toko tersebut. Kemudian citra perusahaan ketika konsumen mempunyai pengalaman yang baik atas penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka konsumen akan mempunyai citra yang positif atas perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengolahan informasi. Pengolahan informasi pada konsumen terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Nah, model pengolahan informasi ini terdiri atas 3 elemen penting, yaitu elemen yang pertama, penyimpanan informasi. Di dalam penyimpanan informasi ini merujuk pada tempat di mana informasi disimpan. Pada umumnya, ruang penyimpanan informasi terdiri dari 3 macam memori, seperti perekaman sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Kemudian yang kedua, proses kognitif. Proses kognitif adalah kegiatan mental yang membantu informasi untuk dikirim dari satu memori ke memori yang lain. Proses kognitif terdiri dari berbagai proses seperti perhatian, persepsi, repetisi, pengkodean, dan pemanggilan kembali. Kemudian yang ketiga yaitu kognisi eksekutif atau informasi kognisi. Di sini di mana kognisi eksekutif memelihara penyimpanan informasi dan proses kognitif agar dapat bekerja dalam harmoni selama proses pengolahan informasi. Kognisi eksekutif akan memiliki kualitas individu, mengendalikan pembelajaran individu, dan mengarahkan proses kognitif yang disebut dengan perhatian, persepsi, dan repetisi, pengkodean, dan pemanggilan kembali dengan informasi kognisi individu. Nah, jadi apa saja sih manfaat kita mempelajari teori pengolahan informasi? Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui dan memahami sejarah teori pengolahan informasi, kemudian asumsi teori pengolahan informasi, konsep teori pengolahan informasi, model pengolahan informasi, serta memahami berbagai kritik terhadap teori pengolahan informasi. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen ini sendiri juga telah kita jelaskan pada bab sebelumnya, di mana pembelajaran konsumen adalah suatu perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Konsumen memperoleh berbagai pengalamannya dalam pembelian produk dan merek produk dari apa yang disukainya. Kemudian konsumen akan menyesuaikan perilakunya dengan pengalamannya di masa lalu. Ada beberapa elemen dasar di dalam pembelajaran konsumen. Yang pertama, motivasi. Di sini kondisi penting yang harus ada pada individu yang sedang belajar atau individu yang sedang memasuki proses pembelajaran konsumen. Kemudian yang kedua yaitu isyarat atau tanda-tanda, merupakan rangsangan yang memungkinkan individu lebih terarah dalam mengarahkan perilakunya pada motif ia membeli. Kemudian yang ketiga yaitu respon. Dalam respon ini reaksi individu terhadap isyarat yang ia lakukan terhadap suatu proses pemasaran atau proses pembelian suatu produk. Kemudian yang keempat yaitu ada penguatan. Di sini adalah segala sesuatu yang diberikan kepada individu yang belajar untuk memperkokoh respon yang sudah dibentuknya. Kemudian teori pembelajaran
terdapat 3 teori besar. Yang pertama yaitu teori pembelajaran perilaku, di mana di sini menurut teori ini pembelajaran dapat berlangsung ketika individu mampu menghubungkan antara stimulus dengan respon dan antara respon dengan stimulus. Kemudian teori yang kedua yaitu teori pembelajaran kognitif. Konsumen memiliki informasi atau memiliki kemampuan untuk mengolah informasi, maka pemasar perlu menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan jelas kepada konsumen. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori pembelajaran observasional, atau di dalam teori ini pada hakikatnya individu akan melakukan perilaku seperti yang dilakukan oleh model. Kemudian di dalam pembelajaran konsumen terdapat kesetiaan pelanggan. Nilai kesetiaan pelanggan bagi perusahaan antara lain yang pertama, mengurangi biaya pemasaran. Di sini aplikasi perusahaan memiliki pelanggan setia atau pelanggan yang loyal yang cukup besar dapat mengurangi biaya pemasaran. Kemudian trade leverage atau sebuah produk dengan merek yang memiliki pelanggan setia akan menarik para distributor untuk memberikan ruang yang lebih besar dibandingkan dengan merek lain di toko mereka. Yang ketiga, menarik pelanggan baru. Pelanggan yang puas dengan merek yang dibelinya dapat mempengaruhi konsumen lain. Misalkan kita ambil salah satu contoh untuk produk makanan. Apabila satu konsumen merasa produk ini enak, maka ia akan mempengaruhi konsumen lain agar membeli produk makanan ini juga, agar mereka bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa enaknya makanan yang mereka rasakan itu. Kemudian, waktu untuk merespon ancaman dari pesaing. Jika pesaing mengembangkan produk yang lebih superior, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk membuat produk yang lebih baik di dalam jangka waktu tertentu, karena bagi pesaing, apabila pelanggan mengetahui manfaat dari merek-merek tertentu dan manfaat produk sesuai dengan kebutuhannya, maka akan dipastikan konsumen akan selalu loyal pada satu merek tersebut. Yang terakhir yaitu kesetiaan terhadap merek merupakan respon perilaku yang ditunjukkan sepanjang waktu selama memungkinkan. Kesetiaan terhadap merek ini dikarakteristikkan dengan adanya proses pengambilan keputusan yang melibatkan alternatif merek yang tersedia. Kemudian kita masuk ke dalam pengkondisian klasik. Di sini menurut seorang psikolog Rusia yaitu Pavlov, pembelajaran yang dikondisikan terjadi jika stimulus tertentu yang dipasangkan dengan stimulus lain mendatangkan tanggapan yang dikenal menimbulkan tanggapan yang sama jika digunakan sendiri saja. Misalnya kita ambil salah satu merek yaitu tolak angin. Ketika seseorang merespon produk tersebut, maka di dalam ingatannya ketika kita sedang tidak enak badan atau ketika kita sedang merasakan masuk angin, maka tolak anginlah yang akan membantu kita meredakan masuk angin tersebut. Setelah dilakukan secara terus-menerus, maka di dalam ingatan kita akan terus melekat bahwa ketika kita sedang masuk angin, maka tolak anginlah yang akan menyembuhkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pembelajaran asosiasi kognitif. Di sini bukan merupakan perolehan dari refleks baru, melainkan perolehan dari pengetahuan baru, di mana pengkondisian merupakan pembelajaran yang diakibatkan oleh keterbukaan terhadap berbagai hubungan di antara berbagai peristiwa di dalam lingkungan. Keterbukaan tersebut menimbulkan berbagai harapan mengenai struktur lingkungan. Kemudian, berbagai studi menemukan bahwa pengkondisian mendorong perhatian pada merek yang diiklankan dalam promosi berikutnya. Misalnya, kita ambil perusahaan yang menggunakan stimulus pada produk itu sendiri untuk menggerakkan perilaku penggantian. Contohnya, obat nyamuk hits elektrik 2. Jadi di sini mereka memasang sistem peringatan otomatis atau peringatan dini yang menunjukkan jika warna biru pada obat nyamuk telah berubah menjadi warna putih. Tiba saatnya obat nyamuk tersebut untuk diganti.
Sekian penjelasan materi mengenai persepsi konsumen serta pengolahan informasi dari saya. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman di dalam memahami bagaimana proses persepsi serta pengolahan informasi di dalam perilaku konsumen. See you next video. Bye-bye.